Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Egi Anggara dari KKN 46 Universitas Mula Warman, Kabupaten Pasir, Desa Muarakomam, Uko. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial dasar cleaning pada printer. Jadi di sini saya akan menggunakan printer merek Canon, jadi serinya MG2570S. Jadi sebelum kita mulai praktek untuk membersihkan printer ini, saya bisa jadi kita di sini cuma tutorial dasarnya saja. Kita bisa langsung membersihkan melalui laptop. Jadi dari printer kita sambungkan ke laptop. Jadi kita bisa membersihkan melalui laptop langsung. Atau jika tinta tersendat-sendat atau tidak mau keluar, kita bisa membongkar cartridge yang ada di dalam printer tersebut. Atau sebenarnya masih banyak jenis-jenis printer yang bertabung, tapi di sini kita hanya menggunakan cartridge saja. Biasanya printer yang tabung itu sudah dimodifikasi atau sudah diubah dari cartridge jadi menjadi tabung hingga lebih banyak. Di sini sedikit saya akan menjelaskan jenis printer yang menggunakan tabung. Printer yang menggunakan tabung itu jika tidak dipakai maka tintanya akan tersendat-sendat atau bisa dibilang masuk angin. Sedangkan jika kita hanya menggunakan cartridge saja, itu memang lebih bagus dan lebih tahan lama. Tetapi jika cartridge bermasalah, maka biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan tabung. Jadi kita langsung saja tanpa basa-basi, kita langsung praktek untuk pembersihan pada printer. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menggunakan printer Canon sebagai bahan praktek dengan seri MG2570S. Oke, jadi kita langsung saja. Dari yang pertama saya akan menggunakan laptop. Jadi dari printer ini kita sambungkan ke laptop, langsung kita setting dari sini. Oke teman-teman, let's go. Oke, sekarang kita sudah masuk di layar laptop. Jadi sekarang printer sudah kita hubungkan ke laptop. Setelah printer dan laptop sudah terhubung, kita bisa masuk dan mencari control pen. Nah, di sini ada control pen ya. Setelah itu kita bisa mencari device and printer. Lalu kita bisa mencari seri printer yang kita gunakan. Seperti ini misalnya series printer Canon MG250. Setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih printer properties. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke maintenance. Nah, jadi di sini teman-teman banyak untuk pembersihan pada printer atau cleaning printer. Jadi di sini setiap apa yang ingin kita bersihkan itu berbeda ya teman-teman. Ada untuk pembersihan cartridge, ada untuk pembersihan di dalam printer, dan ada juga pembuangan, ada juga untuk roller cleaning dan lain-lain. Jadi saya akan menjelaskan dari yang cleaning hingga custom setting. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan dari yang cleaning atau pembersihan pada printer. Jadi di sini kita akan melakukan pembersihan pada kepala cetak, membersihkan penghalang, adapun dalam mulut semprot kepala cetak yang ada di cartridge. Jadi begitu teman-teman.
Jadi ketika pencetakan menjadi kabur atau warna tentu gagal dicetak meskipun semua level tinta masih cukup tinggi. Jadi itu kegunaan dari cleaning. Yang kedua kita akan masuk ke tahap deep cleaning, yaitu bisa disebut dengan pembersihan tingkat dalam. Nah, jadi di sini kita akan melaksanakan pembersihan tingkat dalam, teman-teman. Pembersihan tingkat dalam itu ketika kita mencoba 2 kali pembersihan tidak menyelesaikan masalah kepala cetak, kita bisa memasukkan jumlah tinta lebih banyak daripada yang sebelumnya, karena jika sedikit itu tinta yang ada di katit tidak keluar atau tidak meresap pada kapas yang ada di dalam. Setelah itu kita akan lanjut ke ink cartridge. Jadi di sini ink cartridge ini adalah setelan cartridge tinta, teman-teman. Di sini kita akan membuka kotak dialog. Jadi setelan cartridge itu, teman-teman, guna fungsinya itu untuk menentukan cartridge FINE yang ingin Anda gunakan. Setelah itu kita masuk ke bottom plate cleaning. Jadi di sini pembersihan plat bawah. Jadi kita akan membersihkan ada plat yang di bawah yang dekat dengan roller yang berputar di printer kita. Jadi dia akan bottom plate cleaning ini akan melaksanakan pembersihan pada plat bawah untuk mencegah noda pada sisi belakang lembar kertas. Laksana pembersihan plat bawah itu akan dilakukan bisa secara otomatis melalui laptop kita sendiri ya, teman-teman, tanpa harus membongkar semua yang ada di dalam printer ini. Yang kedua kita akan roller cleaning. Roller cleaning ini maksudnya kita akan membersihkan roller atau penggulung, teman-teman. Jadi roda yang memutar untuk kertas masuk ke dalam sampai keluar seperti itu, kita menggunakan roller cleaning ini dia akan membersihkan roda atau penggulungan yang untuk kertas keluar tadi, teman-teman. Jadi kita lanjut lagi ke auto power. Ini masuk ke daya otomatis, teman-teman. Jadi kita harus tentukan setelan untuk mengoperasikan daya pencetak secara otomatis, teman-teman. Fungsi ini jika Anda ingin mengubah setelan daya otomatis saja, teman-teman. Jika pencetak mati atau jika komunikasi antara pencetak dan komputer itu didisfungsikan, maka pesan kesalahan mungkin muncul karena komputer tidak dapat mengumpulkan status pencetak. Nah, jadi begitu, teman-temannya. Langsung kita lanjut ke custom setting. Nah, jadi ini custom setting ini digunakan untuk setelan serasi, teman-teman. Jika pencetak atau printer teman mati atau diskomunikasi, itu di 2 arah difungsikan. Jadi pesan mungkin muncul karena komputer tidak dapat mengumpulkan status pencetak, teman-teman. Jadi jika itu terjadi kesalahan, maka di sini ada lampu berkedip selama 4 kali, teman-teman. Jadi kita langsung lanjut lagi ke power off, yaitu daya mati. Mematikan pencetakan dari pengendal pencetak. Jadi fungsinya ini untuk mematikan pencetak ketika Anda tidak dapat menekan tombol on. Jadi teman-teman, ketika printer Anda error, tidak mau mati, maksudnya setelah di printer kita ini kita pencet tombol off-nya tadi tidak mau mati, kita bisa masuk ke settingan ini tadi, teman-teman, yang sudah saya tunjukkan di awal video. Oke, jadi kita langsung masuk saja, masuk ke print head alignment, jadi penjajaran kepala cetak.
Jadi kepala cetak ini gunanya untuk mengoreksi posisi, interaksi kepala cetak dan memperbaiki warna. Nah, jadi ini gunanya teman untuk memperbaiki jika printer Anda itu bergaris-garis teman-teman. Seperti tinta yang tidak rata keluarnya dari semprotan cartridge tersebut teman-teman. Jadi Anda bisa menggunakan printhead Lickman. Jadi di sini dia akan membersihkan sekaligus menguji coba sudah bersih atau tidak di kepala cartridge-nya itu teman-teman. Jadi di sini kita juga ada nozzle check, pemeriksaan mulut semprot artinya teman-teman. Jadi mencetak pada pemeriksaan mulut semprot, lalu dia akan menjadi bersih pada saat kita membersihkan mulut semprot yang ada di cartridge tersebut teman-teman. Nanti kita akan lihatkan mulut semprotnya. Jadi itu penjelasan dari semua yang ada pada device printer and komputer tadi teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut ke cara membersihkan cartridge pada printer. Karena jika cartridge terlalu lama dipakai tidak dibersihkan, biasanya akan ada endapan tinta yang sudah tidak baik atau sudah kadaluarsa teman-teman. Jadi tinta itu seperti keras, tidak mencair lagi, jadi itu akan membuntu atau sumbat pada lubang semprotannya teman-teman. Kita langsung saja. Oke, jadi teman-teman kita lanjut ke cara membersihkan cartridge. Sebenarnya yang perlu pertama kita harus ada itu tisu atau kain yang masih bersih agar kita bisa membersihkan cartridge yang ingin kita bersihkan. Cara pertama, kita nyalakan dulu printernya. Setelah printer menyala, kita langsung untuk jenis Canon seri MG2570S itu ya bukanya di bawah sini. Jadi kita langsung buka saja. Oke, kita tunggu cartridge sampai berhenti. Nah, setelah itu di sini ada dua cartridge. Jadi yang satunya sebelah kanan untuk warna hitam, tinta warna hitam, sebelah kiri untuk warna yang lainnya. Jadi kita langsung mulai aja. Jadi cara membukanya itu kita tekan, lalu kita sedikit tarik. Oke, jadi ini ya, sebelah kanan warnanya warna hitam ya teman-teman. Nah ini adalah pin yaitu untuk menyalurkan dari cartridge ke printer, dan ini adalah lubang semprotnya, bisa dilihat teman-teman. Jadi ini adalah lubang semprotnya teman-teman. Jadi ketika printer macet tintanya, kita bisa coba buka ini, baru kita gunakan tisu, kita lap di bagian sini perlahan. Jika tinta tidak keluar, kita bisa coba rendam dengan air hangat dulu sebentar selama 5 menit, baru kita coba lap lagi. Kita coba, jika tinta tidak keluar, bisa terjadi ada sumbatan atau tinta yang sudah mengeras. Bisa juga tinta sudah mulai habis karena tinta yang diserap di dalam sini tidak bisa mengeluarkan apa-apa karena sangat sedikit tintanya. Sama, coba kita akan buka yang warna. Jadi ini yang warna teman-teman. Ada warna merah, warna kuning dengan warna biru. Ini warna kuning, ini warna merah, dan yang di atas warna biru teman-teman. Jadi sebenarnya cartridge ini banyak tipe juga, ada yang besar tergantung ukurannya. Kalau ini ukurannya yang kecil 245S.
Jadi pertama membeli cartridge itu teman-teman, tidak ada yang lubang seperti ini. Ini adalah sudah saya modifikasi agar bisa mengisi tinta, untuk menghemat biaya juga teman-teman. Jadi kita tidak usah setelah habis tintanya kita buang, jangan. Jadi kita bisa bor bagian sini, setiap lubang ini baru kita masukkan, kita beli karet yang khusus untuk lubang pengisi tinta ini teman-teman. Jadi ini sama juga penjelasannya, sama seperti yang hitam tadi. Jika tinta tidak keluar, tinta masih banyak di dalam tabung, coba rendam dengan air hangat, lalu kita coba lagi gosok dengan tisu. Jika sudah ada keluar warnanya, kita bisa pasang lagi. Jadi kita saat memasang harus hati-hati teman. Kita harus agak naikkan sedikit cartridge-nya. Setelah itu kita dorong teman-teman ke atas. Nah, sampai bunyi seperti itu. Sama juga yang hitam seperti ini juga teman-teman. Kita dorong ke atas. Oke. Setelah itu kita tutup. Oke, cartridge mulai jalan ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan coba teman-teman untuk jadi printer ini sudah bisa fotokopi teman-temannya. Kita akan coba fotokopi ya. Coba dulu ya. Oke, setelah cartridge sudah kita bersihkan, sekarang kita akan coba untuk ngeprint ya teman-teman. Saya akan coba ngeprint ini. Oke, nanti kita coba fotokopi. Oke, sudah keluar ya teman-teman. Ini hasil dari fotokopinya tadi teman-teman. Dan yang ini yang aslinya tadi. Oke teman-teman, mungkin sampai di situ dulu tutorial cleaning printernya. Jadi jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf teman-teman, karena kita manusia pasti tidak pernah lepas dari kesalahan atau kilap. Mungkin sampai situ aja dulu teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya teman. Oke, thank you.